Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang teori kognitif sosial. Albert Bandura. Pengertian teori kognitif sosial. Social learning, teori ini dikembangkan oleh Albert Bandura, seorang psikolog yang kelahiran Mundare, Kanada, 4 Desember 1945. Albert Bandura mengatakan bahwa teori belajar sosial merupakan orang belajar dari yang lain melalui observasi, peniruan, dan pemodelan. Contohnya, bapak atau ibu guru saat memberikan pelajaran ke siswa A dengan menolong temannya, tentunya siswa yang lain akan mengikuti contoh perilaku yang dilakukan oleh siswa A. Teori belajar Albert Bandura. Teori Bandura sangat jelas menggunakan sudut pandang kognitif dalam menguraikan proses belajar dan perilaku seseorang. Beda halnya dengan teori tradisional B.F. Skinner dan Hull yang berasumsi tidak menerima adanya proses kognitif dalam proses belajar dan perilaku seseorang, namun menggunakan reinforcement atau penguatan. Tetapi di teori Albert Bandura ini menyangga akan teori tradisional B.F. Skinner dan Hull yang mengatakan bahwa proses belajar seseorang tidak selamanya menggunakan penguatan atau reinforcement. Dalam teori belajar Albert Bandura terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada yang dinamakan pemodelan yang tertunda. Pemodelan yang tertunda ini adalah di mana suatu subjek atau pengamat tidak menunjukkan hasil belajar dari pengalaman modeling tersebut. Yang kedua, ada yang namanya variabel-variabel yang mempengaruhi proses belajar. Nah, pada variabel ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada atensi atau perhatian, yaitu memberi perhatian pada objek atau orang yang sedang ditiru. Sebagai pengamat, tidak dapat belajar melalui observasi tanpa ia betul-betul memperhatikan model yang sedang dia tiru dan betul-betul memahami dari objek tersebut. Yang kedua, ada retensi atau mengingat, di mana seorang pengamat harus mengingat dari apa yang dia lihat pada model tersebut. Ia harus mengubah informasi yang diamatinya dalam bentuk gambaran mental atau mengubah simbol-simbol variabel dan menyimpannya dalam ingatan. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu ada reproduksi gerak atau reproduksi motorik, yaitu proses peniruan dalam mengubah ide gagasan atau ingatan menjadi suatu tindakan. Setelah melalui proses perhatian dan mengingat, di sini proses reproduksi gerak itu seorang pengamat sudah bisa menunjukkan dari hasil yang dia amati menjadi suatu tindakan atau perilaku. Selanjutnya, yang keempat itu ada penguatan atau motivasi. Nah, di teori Albert Bandura ini tetap memasukkan penguatan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa teori Albert Bandura di sini mengatakan bahwa tidak selamanya seseorang itu melalui proses penguatan. Artinya boleh jadi ya dan boleh jadi tidak. Pokok permasalahan dari atensi, retensi, dan reproduksi gerak sebagian besar berhubungan dengan kemampuan seseorang dalam mengubah perilaku penguatan menjadi relevan. Nah, proses penguatan ini ada sebagai motivasi atau memberikan sebuah hadiah kepada pengamat dari hasil yang dia amati terhadap model tersebut dan mengubahnya dalam sebuah perilaku atau tingkah laku. Selanjutnya, yang ketiga dari teori belajar Albert Bandura itu ada determinisme resiprok. Di sini Bandura mengatakan bahwa perilaku tertentu seseorang itu dipengaruhi karena adanya interaksi antara lingkungan seseorang, perilaku seseorang yang menghasilkan perilaku selanjutnya. Dari konsep tersebut dapat dikatakan bahwa perilaku dapat mempengaruhi lingkungan atau seseorang dapat mempengaruhi perilaku. Yang keempat,
perilaku diatur sendiri. Bandura mengatakan bahwa perilaku seseorang sebagian besar diatur oleh dirinya sendiri. Manusia belajar dari suatu standar performa yang menjadi evaluasi diri. Apabila seseorang berperilaku sesuai atau melebihi standar performa, maka ia akan dinilai positif. Namun, apabila seseorang tersebut berperilaku di bawah standar performa, maka dia akan dinilai negatif. Nah, dari hal tersebut, seseorang bisa mengevaluasi dirinya sendiri atau menilai dirinya sendiri tentang perilaku yang dia tampakkan di masyarakat atau lingkungan sekitar. Yang kelima, yaitu kode moral. Seseorang akan mempelajari kode moral. Kode moral ini menentukan perilaku seseorang, mana yang boleh dilakukan dan perilaku mana yang mendapat sanksi apabila dilakukan dan perilaku mana yang tidak. C. Faktor penting dalam belajar menurut Albert Bandura. Yang pertama, orang bisa belajar melalui pengamatan. Salah satu eksperimen yang paling terkenal dalam sejarah psikologis melibatkan boneka bernama Bobo. Bandura menunjukkan bahwa anak-anak belajar dan meniru perilaku yang mereka amati pada orang lain. Anak-anak di studi ini mengamati orang dewasa yang bertindak kasar terhadap boneka Bobo. Ketika kemudian anak-anak diperbolehkan satu kamar bersama boneka Bobo, mereka mulai meniru tindakan agresif yang mereka amati sebelumnya. Bandura mengidentifikasi dua model dasar pembelajaran observasional. Yang pertama, model hidup yang melibatkan individu aktual yang mendemonstrasikan atau memerankan suatu perilaku. Yang kedua, instruksi verbal yang melibatkan deskripsi dan menjelaskan suatu perilaku. Seperti yang kita lihat, berobservasional bahkan tidak membutuhkan orang lain untuk terlibat dari suatu aktivitas. Mendengarkan instruksi verbal seperti mendengarkan podcast dapat mengarah pada pembelajaran. Kita bisa belajar dengan mendengarkan, membaca, dan lain sebagainya. Jenis pembelajaran observasional inilah yang menjadi kontroversi orang tua dan fisiologis mendebatkan dampak media budaya pop anak-anak. Banyak yang khawatir anak-anak mempelajari pengaruh buruk seperti agresif terhadap video game yang kekerasan. Dua, keadaan mental untuk belajar. Bandura mencatat bahwa eksternal penguatan lingkungan bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi pembelajaran dan perilaku. Dan dia menyadari bahwa penguatan tidak selalu datang dari sumber luas. Kondisi mental dan motivasi kita sendiri memainkan peran penting dalam menentukan apakah suatu perilaku telah dipelajari atau tidak. Ketika belajar tidak harus mengarah pada perubahan. Jadi bagaimana kita menentukan kapan sesuatu telah dipelajari dalam banyak kasus pembelajaran dapat langsung dilihat saat perilaku telah ditampakkan. Saat kita mengajari seorang anak bersepeda, kita dapat dengan langsung menentukan apakah pembelajaran telah terjadi dengan meminta seorang anak tersebut untuk mengendarai sepeda tanpa bantuan. D. Aplikasi teori Bandura. Contoh aplikasi teori belajar Bandura adalah ketika seorang anak belajar untuk mengendarai sepeda. Di tahap perhatian, si anak akan tertarik mengamati para pengendara sepeda dibandingkan dengan orang yang melakukan aktivitas lain yang menurutnya kurang menarik. Oleh karena itu, ia akan mengamati bagaimana seseorang tersebut mengayuh sepeda. Selanjutnya, pada tahap penyimpanan dalam ingatan si anak akan tersimpan bahwa bersepeda itu sangat menyenangkan. Dan suatu saat jika waktunya tepat, dia akan meminta ayahnya untuk mengajarinya mengendarai sepeda. Semua itu dikarenakan pada tahap produksi di mana sang anak kemudian benar-benar belajar mengendarai sepeda bersama sang ayah. Ketika anak itu sudah berhasil, disinilah sang ayah memberikan reward sebagai apresiasi atas keberhasilan sang anak, sekaligus merupakan tahap motivasi. Kelemahan dan kelebihan teori Al-Bandura, yaitu kelemahannya, teori pembelajaran sosial Bandura sangat sesuai jika diklasifikasikan dalam teori behavioristik. Ini karena teknik pemodelan Albert Bandura adalah mengenai peniruan tingkah laku, dan ada kalanya cara peniruan tersebut memerlukan pengulangan dalam mendalami sebuah atau sesuatu yang ditiru. Adapun kelebihannya, teori Albert Bandura lebih lengkap dibandingkan teori belajar lainnya, karena ini menekankan bahwa lingkungan dan perilaku seseorang dihubungkan melalui sistem kognitif orang tersebut.